Dibocorkan pelatih Cina Taipei beri pesan kepada timnas Indonesia U23 agar mewaspadai gaya main counter attack Turkmenistan. Pelatih Cina Taipei mengatakan hal tersebut karena mereka telah menghadapi Turkmenistan pada pertandingan perdana grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Hasilnya, kala itu Taiwan dihajar dengan skor 0-4 oleh Taiwan pada Rabu, (6 September 2023) di Stadion Manahan, Solo. Timnas Indonesia sangat kuat. Saya berharap Indonesia bisa jadi pemenang, (juara grup) di ajang ini, kata Tseng Tailin yang dikutip dari bolasport.com. Lini serang Indonesia sangat kuat, kata Tseng Tailin. Mungkin mereka perlu lebih fokus mengenai lini belakang. Mereka perlu waspada di laga selanjutnya, apalagi soal serangan balik, (counter attack), tambahnya. Komentarnya guys. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, bicara kekuatan Turkmenistan, calon lawan timnya dalam laga pamungkas grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kedua tim akan bentrok di Stadion Manahan, Solo, pada Selasa, (12 September 2023, malam waktu Indonesia Barat. Menurut Shin Tae-yong, Turkmenistan unggul dari segi fisik ketimbang Timnas Indonesia U23. Kelebihan itu dilihatnya saat tim asuhan Ahmed Agamiladov tersebut berhadapan dengan Chinese Taipei. Turkmenistan bentrok dengan Chinese Taipei pada laga pertama grup K di Stadion Manahan, Rabu, (6/9). Dalam pertandingan itu, Sama Matt Hidiro dan kawan-kawan menang telak 4-0. Memang, secara fisik, Turkmenistan terlihat lebih baik dan kuat, apalagi saya menonton pertandingan pertama Turkmenistan lawan Chinese Taipei, ujar Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini juga mengaku mewaspadai Sama Matt Hidiro. Dalam pertandingan kontra Chinese Taipei, pemain berusia 21 tahun itu mencetak hat-trick. Pemain bernomor 11, (Sama Matt Hidiro, dan penyerang lain Turkmenistan juga sangat baik, ucap Shin Tae-yong. Meski begitu, Shin Tae-yong optimistis timnya bisa membungkam Turkmenistan. Selain karena bermodalkan kemenangan telak 9-0 atas Chinese Taipei pada laga sebelumnya, bomber-bomber timnas Indonesia U23 juga tak kalah bagus. Kami tinggal antisipasi saja dan tidak lengah, tutur pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini. Kami juga punya penyerang-penyerang bagus di depan. Jadi, pasti akan bisa cetak gol dan menang, imbu Shin Tae-yong. Respons Shin Tae-yong usai selebrasi kontroversial Hoki Caraka dihujat netizen. Usai mencetak gol, Hoki berselebrasi dengan gestur menutup telinga dan mulut. Tak ada yang tahu maksud dan tujuan pemain PSS Sleman ini berselebrasi seperti itu. Terlalu cepat meninggi, dia lupa kalau attitude nomor 1, kurangin songong cah, gol elu cuma dapat bola nemu aja, selebrasinya berasa salto, tulis salah satu netizen. Yalah gol tinggal nyolok aja belagu selebrasinya, tuturnya. Shin Tae-yong sendiri tak bisa memberikan komentar apa-apa mengenai kritik dari netizen. Saya belum kepikiran apa-apa soal selebrasi tersebut. Saya juga bukan orang yang akan mencari di media sosial. Jadi, saya jujur tidak tahu, ujar Shin Tae-yong. Komentarnya guys. Daftar 2 tim negara lolos ke Piala Asia U23 2024. Setelah kualifikasi Piala Asia U23 2024 memasuki matchday kedua, dipastikan ada timnas yang mengamankan tiket ke putaran final di Qatar tahun depan. Berikut 2 tim negara lolos ke Piala Asia U23 2024. Timnas Qatar U23 menjadi negara pertama yang dipastikan tampil pada Piala Asia U23 tahun depan lantaran menyandang status sebagai tuan rumah. Qatar tak perlu ikut kualifikasi untuk berlaga di hadapan pendukungnya sendiri. Sementara 40 negara lain berjibaku dalam kualifikasi yang sudah dimulai sejak tengah pekan lalu. Berlangsung, terdapat 1 negara yang memastikan tempat di putaran final Piala Asia U23 2024. Timnas Vietnam U23 meraih tiket ke Qatar setelah memenangi 2 laga di grup C. Setelah menang 6-0 atas Guam, Vietnam menundukkan Yaman 1-0.
Dengan mengantongi 6 poin, Vietnam sudah dipastikan melangkah ke fase berikutnya. Poin Vietnam tak bisa disamai dua negara lainnya di grup C, Singapura dan Guam. Sementara Yaman yang merupakan satu-satunya negara yang bisa menyamai poin Vietnam kalah secara head-to-head. Selain Vietnam terdapat beberapa negara lain yang juga mengemas 6 poin dari 2 laga. Namun belum bisa memastikan tiket ke Qatar karena persaingan yang masih cukup ketat di grup masing-masing. Negara yang sudah mengoleksi 6 poin dari 2 laga diantaranya adalah Yordania, Jepang, Uzbekistan, Irak, Thailand, dan Arab Saudi. Sementara ada pula pemimpin klasemen yang terdiri dari 3 negara dan masih menunggu laga terakhir pada 12 September seperti Indonesia, Australia, Cina, dan Korea Selatan.